Ya, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya di video kedua untuk materi kuliah gizi kerja pada video ini. Jadi seperti dalam video yang sebelumnya saya menyampaikan bahwa di kali ini video yang kedua saya akan sampaikan tentang apa sih kebutuhan gizi tambahan untuk ibu hamil dan menyusui berdasarkan komponen secara fisiologis yang mereka alami, ya terutama untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi ibu hamil ya. Jadi seperti yang teman-teman juga amati bahwa eee, seorang ibu hamil pada saat dia sudah mengalami pembuahan, maka akan ada janin yang tumbuh dan berkembang mulai dari tahapan trimester 1 sampai nanti di trimester 3. Nah, secara fisiologis di dalam ilmu kebidanan dan juga ginekologi, berdasarkan slide yang saya ambil dari Dokter Deti ini, eee, ada beberapa komponen kenaikan berat badan yang terjadi pada selama kehamilan pada ibu hamil, ya. Nah, apa saja itu? Jadi teman-teman bisa melihat dalam slide ini, mulai dari kenaikan atau pertambahan volume dari payudara, kemudian cairan di dalam tubuh ibu hamil tersebut. Kemudian yang paling besar sendiri itu adalah komponen dari berkembangnya janin yang ada di dalam tubuh ibu hamil, ya. Nah, tentu saja yang paling besar adalah berat dari janin yang tumbuh dari mulai trimester 1 sampai di trimester 3. Nah, kalau di sini satuan unit massanya itu adalah pounds. 1 pound itu kurang lebih hampir setengah kilogram ya. Jadi kalau 30 pounds itu berarti sekitar 15 kilogram, eee, massa atau pertambahan berat badan yang dialami oleh seorang ibu hamil. Nah, tetapi, kita juga perlu tahu bahwa kenaikan berat badan pada ibu hamil juga ada batasnya ya. Nah, batasnya itu tersebut itu dipandu, oleh, eee, dalam gambar ini seperti yang sudah diatur oleh Institute of Medicine pada tahun 2009. Mereka memberikan rekomendasi berapa sih berat badan yang perlu ditambahkan, berat badan yang direkomendasikan, yang perlu dicukupi oleh seorang ibu hamil berdasarkan kondisi sebelumnya dari seorang ibu hamil tersebut ya. Nah, kondisi apa yang dimaksud? Yaitu kondisi status gizinya. Jadi kalau ibu-ibu hamil yang sebelum dia hamil mengalami underweight atau body mass index-nya itu kurang dari 19,8 atau IMT-nya itu kurang dari 19,8, maka rekomendasi total kenaikan berat badan yang harus dia cukupkan sampai dia nanti sebelum melahirkan itu kurang lebih sekitar 12,7 sampai 18 kilo. Kalau ibunya tersebut sebelum hamil dalam kondisi normal dengan IMT 19,8 sampai 26, maka rekomendasi yang dianjurkan, berat badan yang dianjurkan untuk ditambahkan itu ada sekitar 11,5 sampai 16 ya. Nah, semakin status gizi seorang ibu sebelum dia hamil itu semakin obes, semakin overweight, maka rekomendasi total kenaikan berat badannya pun juga akan semakin berkurang ya. Hal ini tentu diharapkan bahwa orang-orang yang obes sebelum hamil jangan sampai dia setelah kehamilan dia mengalami kenaikan berat badan yang berkali-kali lipat ya. Tambah obes, nanti setelah melahirkan ibu tersebut cenderung sulit untuk mengurangi IMT-nya dan kembali dalam kondisi normal. Dan inilah kunci dari prinsip yang digunakan oleh Institute of Medicine mengatur kenaikan berat badan pada ibu hamil ya. Nah, selain kebutuhan uh, secara fisiologis yang dialami oleh ibu-ibu hamil tadi, secara nutrien baik itu makro dan mikro jika dibandingkan pada
kelompok ibu hamil dan juga ibu tidak hamil dan juga ibu menyusui, maka teman-teman bisa melihat di dalam gambar ini bahwa orang-orang yang mengalami kehamilan dan juga mengalami secara fisiologis menyusui, maka baik dari energi, protein itu terlihat jelas bahwa yang merah itu adalah yang menyusui dan yang hijau itu adalah yang hamil. Mereka memiliki kebutuhan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang normal, yang dalam hal ini diwakili dengan bar yang warna biru ya. Jadi kalau yang warna biru itu 100%, maka kebutuhannya misalkan untuk yang energi itu kurang lebih sekitar 125% ya kebutuhan. Jadi ada tambahan adisional 25% dari total energi yang dibutuhkan pada ibu-ibu yang tidak hamil. Nah, tetapi yang paling menonjol di sini adalah hampir semua makro dan mikro itu meningkat kebutuhannya. Tetapi spesifik pada folat, protein, vitamin A ya, terutama komponen-komponen itu terutama folat khususnya, itu pada ibu hamil itu jauh 2 kali lebih besar dibandingkan kebutuhan ibu yang tidak hamil, ibu yang normal. Artinya menunjukkan bahwa folat ini sangat esensial dibutuhkan oleh seorang ibu hamil. Ya. Kemudian untuk ibu menyusui, kalau dilihat secara sekilas relatif semuanya eh, standar ya. Standar dalam arti semuanya meningkat, tidak ada yang outstanding ya. Jadi tapi prinsipnya semua kebutuhan mikronutrien dan juga energi dan protein itu semuanya meningkat baik pada ibu hamil maupun pada ibu menyusui. Selain folat, kalau teman-teman lihat juga yang outstanding kebutuhannya itu berkali lipat dari kebutuhan orang normal, kebutuhan iron pada ibu hamil itu juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sekitar 200%. Artinya ini 2 kali lipat lebih besar daripada orang-orang yang hamil, ya, daripada orang-orang yang normal maksud saya. Nah, oleh karena itu, secara umum di dalam panduan angka kecukupan gizi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, maka kompensasi kebutuhan energi tadi itu harus dicukupi dalam kebutuhan dia sehari-hari. Nah, di dalam panduan AKG tersebut, teman-teman nanti akan membaca lebih detail. Mereka membagi itu berdasarkan kelompok yang normal dan berbeda secara fisiologis. Contohnya di sini, untuk wanita usia subur yang tidak hamil dan tidak menyusui berusia 19 sampai 29 tahun, itu kebutuhan energinya 2.250 kilokalori, sedangkan proteinnya 60 gram, zat besinya sekitar 18 miligram, dan asam folatnya adalah 400 mikrogram. Ya. Tetapi kalau untuk ibu hamil trimester 1, trimester 2, trimester 3, energinya itu semakin bertambah. Untuk yang trimester 1 tambahannya sekitar 180. Artinya total kebutuhan energi yang dicukupkan untuk ibu hamil trimester 1 itu adalah sekitar 2.250 ditambah 180 atau kurang lebih sekitar 2.430 ya. Sedangkan proteinnya perlu ditambah 1 gram, sedangkan asam folatnya seperti yang teman-teman ketahui tadi, asam folatnya itu harus ditambah sekitar 200 mikrogram. Jadi total ada kebutuhan 600 mikrogram ya. Sedangkan pada ibu menyusui, untuk mencukupi kebutuhan ASI dari ibu menyusui tadi, maka energinya juga perlu ditambah sekitar 330 kalori, proteinnya pun juga harus ditambah sekitar 20 gram, dan folatnya itu ditambah sekitar 100 mikrogram. Sedangkan kebutuhan besinya itu tidak perlu ada penambahan untuk ibu menyusui. Ya. Nah, tetapi kenyataannya apa yang terjadi di Indonesia, proporsi ibu wanita usia subur dan ibu hamil yang mengalami kurang energi kronis. Ya, kurang energi kronis dalam hal ini itu ditentukan berdasarkan eh, panjang lingkar lengan atas pada ibu wanita usia subur dan ibu hamil, ya, lila ini singkatan dari lingkar lengan atas. Ketika dia panjangnya kurang dari 23,5 cm, maka dia dianggap sebagai ibu yang mengalami KEK atau kurang energi kronis. Nah, kondisi pada tahun 2018 data dari Riset Kesehatan Dasar
itu menunjukkan secara rata-rata di Indonesia orang-orang yang ibu-ibu yang mengalami KIK pada kondisi fisiologis yang tidak hamil itu kurang lebih sekitar 14,5% ya. Sedangkan yang paling tinggi itu ada di Nusa Tenggara Timur, jika kita bandingkan berdasarkan provinsi, itu ada sekitar 32,5%. Artinya dari 10 ibu-ibu yang tidak hamil, ibu-ibu yang usia produktif, itu 3 diantaranya itu mengalami KIK. Ya. Kondisi ini tentu sangat sangat menyedihkan. Bahkan untuk yang hamil juga cukup besar, sekitar 17,3% di angka rata-rata nasional. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur itu sekitar 36,8%, hampir 40%. Artinya dari 10 ibu hamil, 4 diantaranya itu mengalami KIK. Ya. Nah, itu kita tunjukkan data berdasarkan provinsi. Tapi kalau kita bandingkan berdasarkan secara tren waktu mulai tahun 2007 sampai 2018, bagaimana prevalensi KIK ini pada wanita usia subur, baik yang hamil maupun yang tidak hamil. Teman-teman lihat untuk usia-usia yang berusia apa namanya 15 sampai 19 tahun, 20 sampai 24 tahun, itu relatif ada penurunan ya, relatif ada penurunan. Semakin usianya semakin tua, maka prevalensi KIK semakin kecil. Tapi KIK pada wanita-wanita usia muda produktif itu cenderung tinggi. Nah, misalkan pada usia 15 sampai 19 tahun, ibu-ibu muda yang tidak hamil pada tahun 2007 itu sekitar 31% yang mengalami KIK. Di tahun 2013 meningkat sekitar 47%, namun di 2018 kita berhasil menurunkan kembali sekitar 36,3%. Mudah-mudahan nanti dari data Reskesnas yang terakhir kondisinya semakin menurun dan juga prevalensi KIK pada ibu hamil dan tidak hamil juga menurun ya. Oke, nah itu data dari Reskesdas untuk kekurangan energi kronis ya. Kekurangan energi kronis artinya dia mengalami kekurangan baik itu energi maupun protein. Tetapi untuk kondisi-kondisi yang mengalami kekurangan gizi mikro itu pun juga terjadi pada kelompok-kelompok ya. Seperti yang teman-teman ketahui tadi, bukan hanya kebutuhan gizi makronya yang meningkat, tetapi gizi mikronya pun juga meningkat, ya, terutama untuk iron dan folat. Nah, siapa saja yang mengalami resiko kekurangan dan gizi mikro ini? Itu wanita usia subur, ibu hamil, dan anak-anak balita serta ibu menyusui. Ya. Nah, dampaknya tentu teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kiri ini. Mulai dari ada peningkatan risiko kematian, kemudian ada gangguan komplikasi pada saat dia melahirkan, ya. Jadi banyak sekali risiko-risiko dampak terjadinya kekurangan gizi mikro pada kelompok-kelompok. Nah, secara data teman-teman juga bisa membandingkan ya, khusus untuk pekerja wanita secara evidence hasil riset yang secara spesifik mengukur pada kelompok-kelompok pekerja. Tahun 94 orang-orang atau pekerja wanita di Jakarta itu hampir 50%-nya mengalami. Bahkan data di Sidoarjo yang lebih terkini 2019 itu juga mengalami masalah, bukan hanya masalah gizi tapi juga masalah gangguan siklus menstruasi dan juga mengalami gangguan selama kehamilan, baik itu paremesis misalkan, hipertensi misalkan, ya, dan kondisi-kondisi lainnya selama kehamilan, ya. Nah, itu video yang terkait dengan kebutuhan gizi tambahan yang harus kita cukupkan pada kelompok-kelompok wanita usia subur, ibu hamil, dan menyusui. Video berikutnya nanti akan saya sampaikan apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mendukung kecukupan kebutuhan gizi mereka ini dan regulasi-regulasi yang sudah mendukung. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.